Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Arab Saudi dan Irak meremehkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ron keempat. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Makin kesini, pasti kita akan semakin intens mengamati segala persiapan yang dilakukan semua elemen timnas untuk bermain di round 4. Gak cuma soal dari federasi atau tim pelatih, melainkan juga pastinya kesiapan dari para pemain itu sendiri. Dan harus diakui, kalau memang perjuangan timnas Indonesia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sangat gak mudah. Mulai dari segala huru-hara dinamika yang terjadi di dalam federasi, sampai adanya tekanan sana-sini dari orang ataupun akun-akun di sosmed yang hobinya nyinyir gak jelas. Belum lagi soal teknis, Indonesia harus memulai perjalanan dari round 1 sampai akhirnya sukses melalui round 3 yang begitu sulit lantaran masuk grup neraka. Nah, pas masuk round 4, lah kok ada lagi rintangan manakala AFC secara kontroversial menyetujui Arab serta Qatar sebagai tuan rumah. Meskipun begitu, Mimin pribadi meyakini kalau setiap rintangan serta segala problematika yang ada, pastilah akan ada hal baik di belakangnya. Aminin dulu dong, kan gitu. Ya, buat sekarang ini Indonesia memang sedang diambang sejarah besar. Meskipun Arab dan Irak dianggap sebagai batu sandungan yang kokoh, tapi kita punya sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan statistik, yaitu adalah keberanian, tekad yang kuat, kebersamaan, serta keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang terus bermimpi. Yap, jika tujuannya masih sama, yakni Piala Dunia, maka inilah jalan terbaik. Ronde 4 bukan sekedar laga seremonial, melainkan laga hidup dan mati. Dan semua tahu itu, Indonesia memang diremehkan, terutama oleh sang tuan rumah yang menganggap laga round 4 akan jadi sebuah pembalasan sempurna untuk melukai Garuda. Akan tetapi, hal itu justru mendapat tentangan dari mantan pemain mereka, Ahmed Al-Swaileh, di mana pria yang pernah main di Liga Austria pada tahun 2005 silam tersebut mengingatkan semua publik Arab untuk tidak meremehkan Indonesia. Karena makin kesini, narasi yang berkembang seolah-olah The Green Falcon akan dengan mudah mengalahkan sang Garuda. Sesuatu yang kemudian pastinya mendapatkan sambutan oleh para punggawa timnas Indonesia yang merasa terbakar motivasinya untuk membuktikan segalanya di atas lapangan. Timnas Indonesia memang sekarang ini sedang menapaki level baru dalam persaingan level Asia. Dan suka tak suka, ya inilah jalan terjal untuk mampu menembus level elit. Tentu semua paham kalau ronde keempat akan jadi semakin sulit buat timnas Indonesia karena harus main di Timur Tengah yang cuacanya sangat tidak bersahabat, terutama untuk pemain yang bermain di Eropa. Maka dari itu, kita tidak boleh lagi leha-leha apalagi meremehkan lawan dengan merotasi pemain di laga krusial. Karena saat ini, ronde keempat bisa dibilang jadi jalur dalam tanda kutip termudah bagi Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Karena jika itu berhasil, maka kita nggak harus melewati ronde kelima dan babak playoff antar konfederasi. Meskipun begitu, Indonesia benar-benar diremehkan dari segala sisi, terutama oleh publik Arab Saudi, yang mana mereka beranggapan jika para pemain Indonesia akan bermain dengan kondisi fisik yang lemah, mengingat mereka cuma punya waktu singkat untuk persiapan usai perjalanan jauh, khususnya yang dari Eropa. Ditambah kekalahan 5-1 dari Australia serta 6-0 atas Jepang, membuat keyakinan Arab makin melonjak, karena ini membuktikan Indonesia di bawah pelatih baru masih dalam mencari bentuk terbaik. Akan tetapi, segala arogansi itu segera ditepis dan diingatkan oleh salah satu legenda mereka, Ahmed Al-Swaileh. Memang di atas kertas, Arab Saudi masih lebih unggul, baik dari sisi pengalaman serta ranking FIFA. Akan tetapi, dengan komposisi pemain yang mayoritas main di liga ternama Eropa, semuanya bisa jadi terasa lebih sulit. Apalagi Indonesia dikenal sebagai tim yang sering tampil mengejutkan apabila prediksi tidak memihak mereka. Ditambah fakta jika round 3, Arab Saudi 2 kali gagal menang melawan Indonesia, imbang 1-1 di Jeddah, dan kalah 2-0 di GBK. Yang mana ini semakin menegaskan kalau level Indonesia udah berbeda. Sebab jika enggak, gak mungkin mereka bisa ada di titik sekarang ini. Meski di atas kertas Indonesia tidak bisa menandingi Saudi, namun bukan berarti tim ini mudah dikalahkan. Indonesia pulang dengan 1 poin dari Jeddah dan meraih 3 poin di kandang. Saya yakin Renard
akan mengembalikan kecemerlangan tim ini. Bertanding dan meraih kemenangan dengan kinerja yang baik. Ucap Ahmed dikutip dari media Arab Qura. Lebih lanjut, melihat segala bentuk keremehan ke Indonesia, termasuk survei dari ChatGPT yang dipakai media Irak di mana Indonesia cuma punya peluang 7%, membuat para pemain justru semakin terpacu, terutama untuk membungkam tuan rumah hasil giveaway dari AFC. Jesus misalnya, bagaimanapun ia tetap menghormati Arab Saudi sebagai salah satu tim kuat di Asia. Tapi seperti apa yang pernah dia utarakan, di atas lapangan semua punya peluang yang sama. Dan ia percaya semua penggawa Garuda tahu apa yang harus dilakukan untuk membungkam segala keraguan. Tentu kita tahu Arab Saudi adalah tim yang sangat bagus. Mereka sangat berkualitas dan juga banyak pengalaman. Juga banyak diisi pemain yang bagus dari klub yang bagus. Tetapi ini sepak bola. Saya tahu beberapa tahun lalu Arab Saudi melawan Argentina di Piala Dunia. Dan kita semua tahu bagaimana mereka mengalahkannya. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kita bisa meletakkan Indonesia karena pada akhirnya kita bermain tanpa beban. Tentu kami punya target. Di tim ini semuanya bersatu untuk itu. Inilah sepak bola. Semua bisa terjadi. Tegas pemain Sassuolo itu dikutip dari Bola Sport. Sementara itu Tom Haye juga pernah berkata kalau timnas Indonesia saat ini sudah tidak bisa diremehkan lagi oleh tim-tim di Asia. Pasalnya dalam beberapa tahun belakangan, skuad Garuda berkembang pesat. Saya pikir beberapa tahun lalu, orang-orang mungkin tidak menyangka kita bisa bersaing dengan Australia. Menurut saya itu adalah langkah besar yang sudah kita lakukan. Bahkan ketika kita melawan Jepang, tentu itu bukan hasil yang diinginkan. Tapi sebelum pertandingan dan cara kita menghadapinya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia. Tegas sang profesor dikutip dari fifa.co.id. Adapun Justin Hubner yang beberapa waktu sempat menanggapi hasil undian round 4 yang akan dimainkan di Arab serta Qatar, baginya terserah sih tim lain mau menganggap Indonesia seperti apa, namun ia pribadi mengaku nggak peduli dan hanya fokus memberikan segalanya agar Indonesia bisa menang untuk kemudian membungkam mereka yang meremehkan. Bagi saya pribadi, ini tidak masalah. Kami harus bisa mengalahkan siapapun lawannya dan dimanapun. Saya tidak pernah takut dengan tim manapun. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dan bermain sama seperti apa yang selalu saya lakukan. Tegas Hubner kepada Kumparan. Yap, segala bentuk meremehkan yang ditujukan ke Indonesia juga sempat mendapatkan tanggapan dari Pak Sumarji. Baginya justru bagus kalau Indonesia dianggap remeh, karena itu bisa memberikan motivasi lebih daripada sekedar pujian sana-sini. Baginya, lawan-lawan Indonesia harus tahu jika sekarang tim Garuda telah tumbuh jadi tim yang lebih baik. Alhamdulillah kalau mereka menganggap kami remeh, malah kami senang. Di sepak bola itu tidak akan terlepas dari anggapan tersebut. Kalau lawan menganggap remeh kami, berterima kasih dong kami. Tidak ada masalah, tetapi ingat, timnas Indonesia sekarang sudah berbeda. Tidak seperti dulu, sudah berubah. Silakan saja menganggap remeh. Malah kami senang dianggap remeh. Nanti kami buktikan di sana. Ucap Pak Sumarji dikutip dari bola.com.